Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ikhwanihi min al-anbiya'il mursalin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al ulama al musannifin al mukhlisin khusyy Abdul Qadir Jailani al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لحضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد بن زاد رحمه الله تعالى ودمن نفى به وبعلومه في دارنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح بالحضرة ما شاء وأساد المهد بتمساد الشيخ خصوصا الشيخ مسلم بن عباس Haji Abdul Abbas Haji Nu'man Zain rahimahullah ta'ala. Sebelah hadir masyayikh Ustaz Malangin dan Abdul Faqih rahimahumullah ta'ala wa adamanna fa wa'ada alaina wa ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Saudara, bukan kitab halaman 3 baris ketiga dari bawah. Kama qala alaihi salamu ayyamu muslimin wa muslimatin quriya indahum surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumi fi darin amin. Wa kama qala alaihi salamu wa kama qala alaihi salamu ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakaratil mauti nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlakin yaqumuna baina aydiyahuma sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatuhuma. Wa kama qala alaihi salamu aktsiru qira'at hadha surati fa inna fiha khasa'isa katsiratan hatta qila fi syarh hadzal hadits annal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlih. Bapak hadirin, saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin wabil khusus Pamanda Bapak Haji Ghazali Musannif TKM, para sesepuh bini sepuh, Bapak hadirin saudara dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab tafsir surat Yasin yang minggu lalu kita sudah buka. Alhamdulillah ini kita sudah punya kitab yang dicetak oleh DKM. Alhamdulillah cepat ini, nggak sampai seminggu selesai. Sampai berapa halaman ini? Ada ya 196 halaman. Alhamdulillah bisa kita manfaatkan. Nah, kemarin itu kita sudah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah
dengan Al-Quran menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul sebagai Nabi dan Rasul. Mengapa Allah bersumpah? Ini maksudnya adalah untuk menenangkan Nabi Muhammad. Meskipun beliau mendapat penentangan, mendapat pengingkaran dari orang-orang kafir, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakuinya beliau sebagai nabi dan utusannya. Karena ini Allah yang perintahkan, maka orang mau menyinyir, mau mencaci, mau memaki, Nabi enggak gubris. Karena beliau hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga keistimewaan surat Yasin sudah kita kaji bahwasanya surat Yasin, Toha 2000 tahun sebelum Allah menciptakan apa-apa itu surat sudah dibaca. Nah, kemarin itu ada pertanyaan di grup WA saya yang mengikuti kajian ini bertanya, oh kalau begitu Quran sudah ada sebelum Allah menciptakan? Ya sudah, karena kalamullah itu Allah bersifat kalam, jadi segala sesuatu yang melekat pada diri Allah itu semuanya qadim. Nah, jangan dianggap begitu Quran itu ada, begitu Nabi Muhammad ada, tidak. Karena itu kalamullah qadim dan itu menyangkut pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang ini kita akan mengkaji keistimewaan surat Yasin kalau dibaca itu apa manfaatnya, apa fadilahnya. Yang akan kita kaji di sini. Keistimewaannya kalau dibaca ketika orang itu lagi sekarat, mau mati dibaca surat Yasin. Dan ketika dibaca orang sudah mati. Jadi kita tuh apabila ada orang udah payah sakit bacain Yasin. Udah mati juga dibacain Yasin. Tapi ada kelompok saudara kita yang orang udah mati dibacain Yasin suruh berhenti. Udah lu jangan bacain Yasin, dia udah mati. Anti Yasin. Nah, ini mudah-mudahan dengan mengkaji ini kita dapat pencerahan dan kita tidak lagi melakukan itu. Jadi orang baca Yasin, lagi orang udah meninggal baca Yasin jangan dilarang, jangan seperti biarin. Karena ini akan kita kaji fadilahnya, manfaatnya itu apa. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin, setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, quri'a indahuma, yang dibacakan di sisi mereka berdua. Apa yang dibacakan? Surat Yasin, surat Yasin. Surat Yasin. Apabila ada orang Islam laki perempuan dibacakan surat Yasin. Wahuma, dan mereka dua-duanya fi sakaratil maut, dalam keadaan sakaratul maut. Jadi sekarat mau mati, namanya sakaratul maut. Apa yang terjadi? Nazala alaihima, maka turun atas mereka berdua. Siapa yang turun? Bi'adadi kulli harfin, sejumlah bilangan huruf, asyratu amlakin, 10 malaikat. Jadi surat Yasin itu hurufnya ada 3068. Udah dah, gak usah ngitung, percaya aja dah. Kalau ngitung kelamaan. Nah, itu 3068 hurufnya. Satu huruf menghadirkan 10 malaikat. Berarti kalau kita baca Yasin dari awal sampai akhir, satu huruf 10 malaikat, 30.068 malaikat turun. Sekali baca Yasin itu, satu orang baca Yasin menghadirkan 30.068 malaikat. Nah, kalau yang hadir 100, 360.000. Yang hadir 1.000, 3.680.000 malaikat. Yang hadir 1.000.000, wah, 3 miliar malaikat yang hadir. Nah, ini malaikatnya betul malaikat rahmat. Makanya kiai-kiai kita tuh pinter, orang udah lagi sakaratul maut disuruh dibacain surat Yasin karena turun 30.068 malaikat. Satu orang bacain. Nah, kalau semuanya hadir
pada baca Yasin semuanya. Waktu malaikat pada datang semua. Bagaimana nggak mau tenang itu orang yang lagi sekaratul maut? Tenang dia, nggak gelisah. Karena ditemenin betapa banyak malaikat rahmat ketika dia lagi sakaratul maut. Nah, ngapain tuh malaikat? Yaqumuna baina aydiyahuma, berdiri di hadapan mereka berdua, sufufan, berbaris-baris, yusalluna alaihima, memohonkan, berdoa. Yusalluna itu mohonkan ampun, bersolawat. Malaikat itu bacain solawat kepada orang lagi sakaratul maut. Wa yastaghfiruna lahuma, dan malaikat memohonkan ampun buat mereka berdua. Tuh, malaikat datang, malaikat bacain solawat, malaikat mintakan ampun buat mereka berdua kepada Allah. Wa yashhaduna ghuslahuma, mereka menyaksikan pemandiannya. Bukan hanya ketika sakaratul maut sampai matinya, ruhnya dicabut, itu malaikat hadir. Sampai ketika dia dimandikan, itu malaikat tetap di situ nungguin. Wa yattabi'una janazatahuma, dan mengikuti jenazahnya itu dari mulai dibawa ke masjid, disembayangin, sampai dibawa ke pemakaman, itu malaikat ngikutin. Nih, jadi fadilahnya besar sekali. Jangan sampai orang itu udah mati nggak boleh dibacain Yasin, rugi sekali tuh. Fadilahnya kayak begitu tuh. Malaikat berbaris-baris, mohonkan ampun, bacaan sholawat, ketika dimandiin dia menyaksikan, dan sampai di pemakaman ngikutin itu malaikat. 30.068 orang. Nah, itu kalau satu orang bacain Yasin. Nah, kalau yang bacain banyak, nggak kehitung dah. Apalagi kita biasanya tuh sambil menunggu jenazah, atau sambil jenazah udah ada, sambil nunggu waktu zuhur, karena biasanya kita bacain zuhur, kita bacain Yasin. Banyak lagi yang ngikutin. Wah, betapa luar biasanya tuh jenazah yang dibacakan surat Yasin. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana sabda Nabi alaihi salam. Itu satu ya, fadilahnya, keistimewaan ketika kita baca surat Yasin buat orang yang lagi sakaratul maut. Kata Nabi, aksiru qira'ata hadhihi surata. Aksiru, perbanyaklah olehmu. Perbanyak apa? Qira'ata hadhihi surata, membaca surat ini. Surat apa? Surat Yasin. Kata Nabi, kita disuruh sering-sering baca surat Yasin. Saking seringnya kita baca sampai hafal. Kalau kata orang Betawi zaman dulu, ngawag. Sampai ngawak, sampai hafal tuh baca surat Yasin. Iya. Karena segitu-gitunya doang dia bisa baca, ya nggak masalah, fadilahnya besar. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam surat Yasin atau surat ini, khasaiso katsiratan, banyak sekali kekhususan, keistimewaan. Kata Nabi itu. Jadi kita disuruh perbanyak baca surat Yasin, karena di dalam surat Yasin banyak sekali keistimewaan. Apa saja? Hatta qila fi syarih hadzal hadits, sehingga dikatakan dalam syarah hadis ini, annal ja'i'a, sesungguhnya orang yang lapar. Kita lapar nih, kita baca surat Yasin, kenyang. Idza qara'aha, apabila ia membacanya, bihuduril qalbi, dengan hati yang khusyuk, pikirannya nggak kemana-mana, dia konsentrasi baca tuh, maknanya dia pahami. Ashba'ahullahu min fadlihi, maka Allah akan membuatnya kenyang, min fadlihi, dari anugerahnya. Oh, ini kalau dia betul-betul konsentrasi. Nah, begitu juga kita bisa tuh
Ada orang tahlilan, kita ngikut baca surat Yasin. Rapi tahlilan, keluar tuh makanan. Teh, kopi, ya buah-buahan yang kita makan lain, yang kita teng-teng bawa pulang lain. Itu. Apalagi kalau tahlilan di rumah orang Jawa. Ya, mohon maaf orang Jawa. Itu suka ada rokoknya tuh. Rokok taruh di gelas. Yang Samsu, yang gudang garam filter, jarum. Nah, kalau yang ngerokok Samsu dikumpulin semua Samsunya. Nah, sampai sebegitunya tuh. Orang yang baca surat Yasin ketika dalam keadaan lapar, hatinya khusyuk, Allah bikin dia jadi kenyang. Ya kalau nggak khusyuk aja kita juga bisa kenyang. Buktinya apa? Kita baca tahlil bikin kemana-mana, rapi tahlilan, keluar tuh makanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistimewaannya apa? Wa in qara'aha al-khaifu adhaballahu ta'ala husnahu. Wa in qara'aha, dan apabila seseorang membacanya al-khaifu, orang yang lagi ketakutan membaca surat Yasin. Orang yang lagi ketakutan baca surat Yasin, adhaballahu ta'ala husnahu, maka Allah akan hilangkan husnahu, kesedihannya, ketakutannya. Nah, sama seperti kisah, nanti akan ada kaitannya dengan kisah-kisah sebelumnya, sesudahnya nanti akan ada kisah bagaimana upaya orang kafir, Abu Jahal dan dua orang temannya dari kabilah Makhzumi, karena Nabi semakin hari semakin banyak orang yang simpati, banyak yang beriman kepada beliau. Nggak beres nih, habisin aja Muhammad. Siapa yang bisa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, kalau Abu Jahal itu ngangkat batu ketika Nabi lagi sembahyang, mau dilempar ini batu, itu tiba-tiba batunya kagak bisa ngenai Nabi. Itu batu nempel di tangannya, nggak bisa dijatuhin. Udah diangkat ini pengen ditiban, itu nggak bisa lepas nih batu, nempel. Begitu Abu Jahal itu balik ke teman-temannya, baru itu batu bisa dijatuhin. Masya Allah, itu Nabi Muhammad tuh. Dan begitu juga dua orang dari kabilah Makhzumi yang udah biar saya aja yang ngabisin Nabi pakai batu ini, kalau ente tadi nggak bisa, sekarang saya. Begitu dia datang lihat Nabi lagi sembahyang, itu nggak bisa, dia kagak bisa lihat Nabi, dengar suaranya Nabi, tapi Nabi di mana dia nggak lihat. Sampai begitu tuh. Nah, ini orang-orang yang lagi ketakutan, lagi sedih, apabila dia baca surat Yasin, hilang rasa takutnya. Seperti juga Nabi Muhammad di malam ketika beliau mau hijrah, udah pesan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di pembaringan Nabi Muhammad. Beliau bersama Abu Bakar hendak meninggalkan kota Mekah. Itu dia baca surat Yasin sampai ayat summum bukmun umyum fahum la yaqilu, dilemparin debu, kesirap semuanya pada tidur. Nah, Nabi Muhammad dengan leluasanya bisa meninggalkan kota Mekah. Ini fadilah surat Yasin. Orang lagi ketakutan baca surat Yasin, hilang rasa takutnya. Huznahu wa khaufahu, rasa sedih dan rasa takutnya akan hilang. Wa in qara'aha al-faqiru. Tuh tadi orang yang lapar bikin kenyang, orang yang sedih susah hilang sedihannya. Sekarang orang miskin, orang lagi kelibet utang, banyak utangnya, dia baca tuh surat Yasin. Wa in qara'aha al-faqiru, dan apabila orang fakir membaca surat Yasin, khulisa min dainihi, maka dia akan dibebaskan dari hutangnya. Bagaimana cara bebasin hutangnya itu? Ya boleh jadi orang yang
dia minjem duit, dia kagak tega, udah dah gua bebasin dah, ibro aja. Gua bebasin utang lu, enggak usah lu bayar. Tuh, bisa begitu. Yang kedua, boleh jadi usahanya sukses. Dapat untung berlipat-lipat, dia bisa ganti tuh utang. Nah, ini fadilahnya baca surat Yasin. Tuh. Yang keempat, wa idza qara'a dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Wa idza qara'aha, dan apabila membacanya dzul hajati orang yang punya hajat, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan hajatnya. Tuh, kita masih ingat nggak dulu? Di sini kita rame-rame baca surat Yasin untuk memenangkan Anies Baswedan jadi gubernur DKI lawan Ahok. Kita istighosah dulu tuh. Ijazah dari Kiai Abdul Salam Zaini. Baca surat Yasin, rame-rame istighosah, itu ada doanya, doa surat Yasinnya. Alhamdulillah. Ya mungkin sabab istighosah kita rame-rame baca surat Yasin, hajat kita, hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau kita punya hajat apa saja, biasanya kita mau punya acara, mau sedekah, mau ngawinin anak, itu sebelum acara resepsi kita ngumpulin orang, ngundang tahlilan di rumah kita, selamatan, baca apa? Baca Yasin. Tuan rumah sambut, bapak-bapak, saudara, saya besok mau ngadain pesta ngawinin anak saya, doain supaya acaranya sukses, tamu yang diundang pada datang, anak saya selamat, berkah hidupnya, dan saya kagak punya utang gara-gara sedekah nu. Ya, baca Yasin rame-rame, niatnya begitu. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya akan sukses. Acaranya sukses, tidak ada kecelakaan apa-apa saat masak, semuanya makanannya sedap, orang pada makan enak. Kadang-kadang makanannya kurang. Tamunya banyak, waktunya tamu masih banyak, tapi makanan udah bures, nggak ada. Itu jangan sampai terjadi tuh. Begitu juga makanannya banyak, tapi kagak enak semuanya. Hambar semuanya, bisa jadi. Atau makanannya enak, tamunya banyak, tekor. Itu juga jangan sampai terjadi. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sukses, selamat, dibaca Yasin. Tuh. Ini bagi yang percaya, yang nggak bisa, ya kagak percaya mah ya nggak ada manfaatnya. Bagi yang percaya semua akan diijabah oleh Allah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, waman qara'aha, dan barang siapa yang membaca surat Yasin fi subhi, di waktu subuh, kayak kita nih pagi-pagi sebelum subuh baca Yasin, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, yakunu, maka dia fi amanillahi ta'ala, berada dalam keamanan Allah Ta'ala, ilal masai, sampai sore. Jadi dari pagi sampai sore dia aman, tidak akan mengalami musibah, kecelakaan. Kalau toh terkena kecelakaan, insya Allah tidak parah. Ya, atau kecelakaan dia selamat, nggak ngapa-ngapa. Itu dia dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang kelima. Yang keenam, wa fi ayyi baldatin idza tuliyat au fusirat. Wa fi ayyi baldatin, dan di negeri mana saja, idza tuliyat, apabila Yasin dibaca, au fusirat, atau ditafsirkan, rafa'allahu ta'ala anhumul bala'a wal qahta
wal ghalaa wat ta'una wal wabaa wal maradha bi hurmatiha. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat anhum dari mereka. Apabila Yasin dibaca, Yasin ditafsirkan di suatu negeri, maka Allah Ta'ala akan angkat dari penduduk negeri tersebut al-bala, apa gebluk, bala, wal qahta, kelaparan, wal ghalaa, dan mahalnya harga makanan, paceklik, wat ta'una, dan penyakit ta'un, penyakit pes akibat tikus nih, wal wabaa, dan penyakit sampar, termasuk ini COVID-19, wal maradha, dan penyakit apa saja, bihurmatiha, sebab kemuliaan surat Yasin. Ya kalau toh dia kena juga, ya tidak terlalu parah, ya, karena barokahnya baca surat Yasin. Waman qara'aha fil laili, yang ketujuh, waman, dan barang siapa qara'aha, yang membaca surat Yasin. Kapan? Fil laili, di waktu malam. Yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Yakunu, maka ahluhu, keluarganya, anaknya, istrinya, dia baca di waktu malam, anaknya, bininya, dan semua orang yang ada di rumah itu, fi amanillahi ta'ala, dalam keamanan Allah Ta'ala, ila subhi, sampai dengan waktu subuh. Aman tuh, Masya Allah. Ini fadilah, keistimewaan, keutamaan Yasin yang segini gedenya. Ada orang-orang yang gak suka baca Yasin sampai segitunya tuh, ya. Keluarganya udah meninggal dunia, dia belum nyampe karena rumahnya jauh, tetangganya kumpul bacain Yasin. Begitu dia nyampe suruh berhenti. Masya Allah, gak usah dibacain Yasin, dia udah mati. Ya justru udah mati dibacain Yasin. Kalau udah masih hidup bacain Yasin, ngamuk dia. Emang gue udah mati lu bacain Yasin. Itu. Nah, kemudian yang ke-8, wa idza quri'at 'alal mayyiti, kalau tadi di awal dibaca orang lagi sekarat. Sekarat itu dalam keadaan ngap-ngapan, mau mati. Nah, sekarang udah mati. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan apabila dibacakan Yasin itu 'alal mayyiti, kepada mayit, orang yang udah mati namanya mayit, khuffifat anhul azabul qabri. Khufifat, maka dientengin, diringankan, anhu, dari mayit. Apa yang diringankan? Azabul qabri, siksa kubur. Kalau dia mayit itu banyak dosanya, dosa besar dia lakuin semua, dia mati, kemudian orang pada takziah, pada bacaan Yasin. In kanat min ahlil azabi, apabila memang dia orang yang akan dapat azab. Kenapa? Ya dosanya besar. Ya umpama preman. Ya preman lah, bayang kagak, kerjanya mabok, judi, main perempuan, malakin orang, ngerampas orang punya barang. Nah, itu tapi dia muslim. Begitu mati, keluarganya, tetangganya pada bacaan Yasin. Nah, boleh enggak? Ya boleh. Selama dia beragama Islam, itu saudara kita. Dan kita enggak boleh
masa bodoh. Kita harus prihatin bahwasanya dia ini dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, nggak bisa minta ampun lagi, nggak bisa nambahin pahala lagi. Maka kita yang hidup, kita coba tolong dia dengan apa? Bacain Yasin tuh. Kalau memang dia orang yang ahli dapat azab, ketika dibacain Yasin, azabnya diringanin. Dan bisa-bisa boleh jadi nanti di kuburan sisanya udah hilang. Kenapa? Karena keluarganya, anaknya, istrinya, cucunya, teman-temannya rajin bikin tahlilan. Kalau kita kan sampai seminggu ditahlilin. Terus nyambung ke 15 hari, 40 hari, 100 hari. Kita bikinin haul tiap tahun. Masya Allah. Itu bisa-bisa itu di kuburan udah gak dapat azab lagi. Hilang semua. Karena keluarganya rajin tuh. Ngirimin doa bacaan Yasin. Nah sekarang kalau mayit itu orang yang soleh, kita nggak lihat dia ngelakonin dosa besar, ya sehari-hari ya sholat, ya ngaji, ya kita tahu, tapi kita nggak tahu jeroannya lah, itu urusan dia dan Allah. Kita lihat ini orang baik. Nah ketika dia meninggal dunia kita baca surat Yasin, apa yang terjadi? Wa illa, dan apabila dia bukan orang yang berhak mendapatkan siksaan, fatakunu, maka surat Yasin yang dibacain tadi itu fi ruhihi, di dalam kesenangan, warohatihi, dan kenyamanannya, ziyadatun, menjadi pertambahan. Artinya kalau dia bukan orang ahli maksiat, dia orang baik. Orang baik itu begitu sebelum dia meninggal dunia saja sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Ditambahin lagi dibacain Yasin, derajatnya, kenyamanannya itu mungkin bertambah, mungkin senang. Kenapa demikian? Li'annal qabra, karena sesungguhnya kuburan, raudhatun min riyadil jinan, salah satu taman dari beberapa taman surga. Au hufratun min hufarin niran, atau salah satu dari lubang api neraka. Jadi ketika dibacakan surat Yasin, orang ini orang yang baik, orang ahli khair, maka dia semakin bertambah kenyamanannya, semakin bertambah kesenangannya di alam kubur. Ini Bapak dan Saudara, demikian manfaat dan fadilah membaca surat Yasin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Kalau tidak ada, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.